Menjadi pengangguran tentu bukanlah sebuah pilihan, apalagi ketika kamu masih berada di usia yang produktif. Seringkali pengangguran dianggap sebagai simbol kemalasan, simbol ketidakmampuan, simbol kebodohan, dan dianggap hanya menjadi beban keluarga. Tapi itu semua tidaklah selalu benar. Banyak orang-orang yang terus berusaha mencari pekerjaan namun tak kunjung mendapatkannya. Karena banyaknya pelamar tidak diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. Nganggur itu memang bikin gak nyaman, bener gak? Apalagi jika kamu masih tinggal dengan orang tua. Rasanya diri ini hanya menjadi beban keluarga. Diam di rumah seperti neraka. Mau minta uang ke orang tua malu. Gak minta uang ya gak bisa jajan. Serba salah pokoknya. Belum lagi pertanyaan tetangga pun selalu muncul. Kok kamu di rumah gak kerja? Dasar pemalas. Dasar anak manja. Makanya jangan di rumah mulu. Buat apa dulu sekolah tinggi-tinggi kalau sekarang nganggur? Tuh lihat anak Empo Ella, sekarang udah jadi gubernur Konoha loh. Dasar anak tak berguna. Dan sederet kata-kata lainnya yang bikin hati tidak enak dan mungkin kamu pernah mengalaminya. Nah disitulah kita terkadang merasa kesepian, ngerasa kayak gak ada yang ngertiin gue banget saat ini gitu. Ditambah tekanan dari lingkungan, keluarga, dan teman yang bikin kamu makin terpuruk. Akhirnya kita malah fokus untuk menyalahkan diri dan keadaan yang terjadi saat ini, bukan mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kita terlalu fokus pada kalimat, kalau gue gak kerja, gue gak dapat uang. Untuk milikin duit, ya gue harus kerja. Padahal bekerja hanyalah salah satu jalan untuk mendapatkan penghasilan, bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan penghasilan. Ada banyak cara lain yang bisa kamu lakukan untuk menghasilkan uang. Apalagi kita hidup di zaman sekarang. Dengan kemudahan teknologi informasi yang terus berkembang pesat, hampir sebagian manusia rasanya memiliki fitur yang sama di internet. Misalnya, semua orang bisa upload video di YouTube, update status di Facebook, berjualan di marketplace, baik di dalam negeri bahkan di luar negeri. Artinya apa? Artinya kita sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menghasilkan penghasilan dari berbagai peluang yang muncul di hadapan kita. Nah sekarang, jika semua orang mempunyai kesempatan yang sama di internet, lalu apa yang sebenarnya dibutuhkan zaman sekarang? Jawabannya adalah effort yang tinggi. Apa sih effort itu? Effort itu dapat kita artikan sebagai usaha atau upaya yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Contohnya gini, karena semua orang bisa berjualan di marketplace, artinya kita butuh usaha yang lebih ekstra jika mau berjualan di marketplace. Karena kita bersaing dengan ribuan bahkan jutaan orang di sana. Kalau kita nggak punya effort yang lebih dan melakukan hal yang sama dilakukan kebanyakan orang, maka kita juga akan mendapatkan hal yang sama juga. Misalnya, nggak ada yang order, toko kayak kuburan, sepi banget. Ada orang yang berjualan bertahun-tahun, tapi orderannya sepi. Padahal produknya bagus. Ada juga orang yang baru berjualan beberapa bulan, tapi orderannya lancar. Jika hal ini terjadi, mungkin salah satunya adalah karena kurangnya effort yang dikeluarkan untuk berjualan. Itu mah rezeki dia aja, hoki aja. Oke, kamu boleh mengatakan seperti itu, tapi konsep seperti itu tidak bisa dijangkau oleh akal sehat manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya, yang bisa kita lakukan sekarang adalah seberapa keraskah kita melakukan usaha kita? Udah maksimal belum? Apakah kita fokus mengerjakannya atau hanya sebatas mengisi waktu luang? Walaupun rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan, tapi rezeki itu harus dijemput, bukan malah ditunggu. Kalau pakai contoh klasik, burung saja kalau pengen makan, ia harus keluar sarang, bukan menunggu di sangkar. Kecuali burung peliharaan. Dengan kata lain, kecuali emang kamu anak sultan yang gak perlu bekerja untuk mendapatkan cuan.
Menjadi pengangguran memang bukanlah pilihan, tapi daripada kamu menyesali keadaan yang terjadi sekarang, lebih baik kamu isi waktu pengangguran dengan hal yang bisa meningkatkan skillmu sebelum masuk dunia kerja. Misalnya, dengan belajar berkomunikasi yang baik, belajar mengoperasikan komputer, belajar desain grafis, belajar fotografi, atau belajar membuat konten yang bermanfaat untuk orang lain. Mulailah untuk mengubah keadaan, bukan malah menyalahkannya. Kalau kita belum mempunyai fasilitas yang cukup, mungkin kita bisa memaksimalkan fasilitas yang ada atau dengan menyewa seperti ke warnet. Selama kita masih bisa mengakses internet 24 jam, melihat YouTube, Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya, jangan merasa diri paling susah karena kurangnya fasilitas. Karena sebenarnya, kamu mempunyai peluang yang besar untuk menjadi sukses melalui media sosial tersebut. Kita itu sering fokus terhadap apa yang kita nggak punya, lalu kemudian menyalahkannya. Padahal kita masih punya otak untuk berpikir, kalau gue gak punya laptop buat belajar desain, gue harus ngapain ya? Bukannya ngomong, gue kan gak ada laptop buat belajar desain, ya udah, gue nunggu punya laptopnya dulu, baru mulai. Coba perhatikan, dari dua pernyataan tadi saja, itu sudah ketahuan mana yang mentalnya ingin belajar, mana yang tidak. Andaikan orang kedua tadi punya laptop pun belum tentu dia akan segera belajar desain karena dia tidak niat untuk segera memulainya. Pada dasarnya, mental dialah yang salah, bukan pada fasilitasnya. Orang yang memiliki mental kuat, dia nggak pernah menyalahkannya. Dia tidak pernah menyalahkan keadaannya, tapi memanfaatkan keadaan yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena bagi dia, keterbatasan itu semu. Diri sendirilah yang membuat keadaan menjadi terbatas. Jadi, buat kamu yang masih menganggur, coba deh isi waktu luang kamu dengan hal-hal yang positif sambil terus berusaha mencari pekerjaan dan berdoa kepada Tuhan agar segera diberikan pekerjaan. Semoga buat kalian yang masih mencari pekerjaan, segera diberikan pekerjaan impian. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.